merekam aksi sekelompok penagih utang menarik paksa sepeda motor seorang perempuan di Jalan Sentosa, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sempat terjadi kericuan antara kedua belah pihak dan langsung dilerai oleh warga. Beruntung anggota Polsek Sukmajaya segera tiba di lokasi dan membawa debt collector serta pengemudi perempuan tersebut ke kantor polisi. Kita cuman bisain doang ya kan, jadi apa daripada nggak bisain lebih parah lagi. Kenapa? Iya. Itu berapa orang bang yang diduga matelnya itu bang? Kira-kira 6-7 lah. 6-7 Iya. Rupanya pemilik kendaraan menunggak selama 3 bulan tetapi menolak kendaraannya ditarik. Polisi kemudian memediasi kedua pihak hingga sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, jasad pria ditemukan di plafon di sebuah gedung di Jakarta Barat. Diduga pria Parubaya tersebut tewas usai tersetrum saat mencoba mencuri kabel. Sementara pemirsa, seorang maling babak belur diamuk massa usai aksinya mencuri sepeda motor gagal di Medan, Sumatera Utara. Warga geger usai ditemukan mayat di sebuah gedung bekas penukaran mata uang asing di Jalan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Mayat laki-laki berinisial M tersebut ditemukan bergantung di plafon. M diduga tewas akibat tersetrum saat hendak mencuri kabel listrik. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi pun berjibaku mengevakuasi jasad M. Seseorang yang tergantung di plafon. Selanjutnya menghubungi kepala hitam yang mana orang tersebut diduga akan mencuri kabel tembaga yang ada di ex money changer tersebut. Garis polisi dibentangkan di lokasi kejadian usai evakuasi dilakukan. Jasad pria berusia 44 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta guna kepentingan autopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Seorang maling di Medan babak belur diamuk massa usai terpergok pencuri motor. Pelaku mencuri motor pengemudi ojek online. Hanya berselang beberapa jam, pelaku kembali mengincar motor yang terparkir di salah satu penginapan. Aksinya terpergok pemilik warung yang melihat CCTV dan langsung menyergap keduanya. Namun satu pelaku kabur, sementara satu pelaku lainnya menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Sebelumnya kedua pelaku berboncengan motor terekam tengah melintas. Tak lama kemudian keduanya mengendarai motor masing-masing. Ternyata pelaku mencuri motor milik pengemudi ojek online di Jalan Bunga Sedap Malam, Medan. Kami cek CCTV tetangga, ternyata memang betul kendaraan saya diambil orang. Mereka juga beraksi lagi mau mengambil kereta Vario ya. Saya lihat dari video itu kejadiannya. Tetapi gagal karena dilihat yang punya kedai, warung. Jadi digagalkan dengan aksi ditahan pelakunya, yang satunya kabur. Iya, melakukan aksi mencuri motor lagi, tetapi gagal. Kini pelaku beserta barang bukti motor sudah diamankan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban begal dan alami luka sabat senjata tajam di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara aksi seorang emak-emak mencuri 2 tas milik karyawati toko terekam CCTV dan viral di media sosial. Detik-detik aksi pembegalan di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Korban seorang diri sebelumnya parkir sepeda motornya di pinggir jalan tol. Tiba-tiba disatroni 2 sepeda motor berisi 4 orang. Salah satu pelaku mengeluarkan sebilah parang dan langsung melukai tangan korban. Pelaku turut menggasak telepon genggam dan sepeda motor korban. Korban berlari dan loncat ke saluran air untuk menyelamatkan diri. Iya, tahu-tahu udah ada di sini, tangannya udah berdarah. Udah masuk ini, diajak sini sama tamu itu. Yang diambil apa aja? Motornya doang. Motor doang. Handphone nggak? Iya, motor sama HP. Ini petugas kepolisian gabungan dari Polsek Palmerah dan Polres Jakarta Barat memburu para pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Aksi seorang mama mencuri tas milik karyawati toko kosmetik di Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dengan sangat hati-hati, pelaku mengamati situasi. Pelaku beraksi saat seluruh karyawati di toko tersebut tengah sibuk. Ketika karyawati toko lengah, pelaku langsung mengambil 2 tas yang terletak di atas etalase toko dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian uang tunai, 2 buah ponsel dan barang berharga. Pelakunya itu usia kira-kira berapa? Ibu-ibu kayak usia 60-an, 50-an gitu lah Bang. Sendiri? Kami tahunya dari kamera sendiri. Ini sudah pernah Kak kehilangan gitu? Dulu udah lama kali, tapi bukan ini hilangnya malam, diambil sama tukang sapu. Berbekal rekaman, korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswi SMK di Garut, Jawa Barat menangis tak terima perlakuan salah satu guru yang memotong rambut mereka. Sementara 3 pelajar SMA di Lebong, Bengkulu tewas terseret air bah saat berwisata ke Sungai Air Maceak. Viral, sejumlah siswa SMK di Garut, Jawa Barat menangis setelah rambut mereka dipotong guru gegara mewarnai rambut. Guru yang bersangkutan emosi karena para siswi dianggap melanggar aturan sekolah. Insiden itu sangat disesalkan para orang tua siswi. Mereka kecewa lantaran sang guru memotong rambut secara seenaknya. Total ada 17 siswa yang menjadi korban dugaan tindakan sewenang-wenang itu. Siswa di SMK 2 Garut itu banyak yang diwarnai rambutnya, sehingga karena emosi guru yang bersangkutan waktu itu melakukan tindakan yang spontan. Tapi setelah itu ya guru yang bersangkutan mengakui kesalahannya, kehilafannya karena emosinya yang belum dapat dikendalikan. Menanggapi hal itu, pihak Dinas Pendidikan menyatakan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan mempertemukan semua pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah hingga guru yang bersangkutan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Sabira, Anibal, Bari, Anyut, sama kami itu Wawa di situ. Air bah menghanyutkan sejumlah siswa SMA yang sedang berwisata di Sungai Air Maceak, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Bengkulu. 3 pelajar tewas terseret arus. Aparat Polres Lebong, BPBD dibantu warga menyusuri aliran sungai mencari keberadaan para korban. 3 jasad korban berhasil ditemukan, di antaranya 2 siswi dan 1 siswa. Kejadian bermula saat 8 siswa-siswi SMA Negeri 1 Lebong berwisata ke sungai. 5 di antaranya bermain di sungai, tiba-tiba air bah datang dan menghanyutkan ke-5 siswa tersebut. 2 korban berhasil selamat namun naas, 3 lainnya tewas. Jenazah ketiga korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga, sementara 1 korban lainnya yang selamat masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Lebong. Dari Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah ambruk di wilayah Pondok Terong, Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba dan belum diketahui pasti penyebab ambruknya bangunan. Warga dihebohkan dengan ambruknya sebuah rumah di wilayah Pondok Terong, Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Sementara 2 rumah lain sekitarnya turut terdampak. Material dari dak bangunan roboh menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di teras rumah. 1 orang alami luka ringan akibat peristiwa tersebut. Sebelum kejadian, pihak lingkungan sudah menginformasikan kepada pemilik rumah terkait kondisi rumahnya. Kayak suara ini jebolan gitu. Terus pada akhirnya ya kita lihat di sini ternyata rumah kosong ini yang sudah mungkin setahun 2 tahun ini tidak dihuni gitu. Tugas damkar Kota Depok yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi mobil yang tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara belum ketahui pasti penyebab ambruknya bangunan. Dari Depok, Jawa Barat, Yves Rizky, iNews melaporkan.